Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lili Rahmawati, NIM 14060222224. Saya akan memberikan analisis video saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 pada mata pelajaran matematika, materi bilangan lebih dari 1. Saya di sini menerapkan aspek-aspek diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Mari kita simak video pembelajarannya. Sebelum saya melakukan pembelajaran diferensiasi, tentunya saya sudah melakukan studi kasus terlebih dahulu terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas 1, yaitu yang pertama saya temui itu kasus pembelajarannya seperti ini. Latar belakang dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi adalah peserta didik kelas 1 yang aktif dengan dirinya sendiri melalui pengamatan. Terdapat beberapa peserta didik yang mendengarkan guru ketika pembelajaran berlangsung. Ada yang suka bercerita sendiri, ada juga yang sibuk dengan buku dan pensilnya. Ada juga peserta didik yang tidak dapat diam di tempat duduknya, sering mondar-mandir ke meja teman dan mengganggu temannya. Kemudian studi kasus yang lainnya adalah ketika melakukan pengamatan pada saat asistensi mengajar, peserta didik terlihat bosan dengan adanya guru yang hanya melakukan ceramah dan tanya jawab dengan peserta didik. Mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Namun, ketika guru memberikan ice breaking dengan mengajak mereka bernyanyi dan permainan sederhana, mereka sangat terlihat antusias dan senang. Berdasarkan kasus dari pengamatan pelaksanaan pembelajaran, dapat diambil ke sebuah keputusan, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memperkuat adanya data hasil observasi, saya melakukan pengambilan data berdasarkan learning modalities. Learning modalities yang saya pilih adalah berupa gaya belajar peserta didik. Mengapa? Karena ditinjau dari kasus-kasus yang sudah merujuk pada gaya belajar yang lebih menonjol, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Pengambilan keputusan berdasarkan kasus. Yang pertama adalah peserta didik dengan gaya belajar visual akan diberikan gambar sebagai bantuan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Di situ saya melakukan diferensiasi konten. Dan untuk mengukur kemampuan peserta didik dengan memintanya untuk menggambar dan memetakannya ke dalam nilai tempat puluhan dan satuan merupakan diferensiasi produk. Yang kedua yaitu peserta didik dengan gaya belajar auditory akan diberikan video pembelajaran berupa berdiferensiasi konten dan mengukur kemampuan siswa dengan menceritakan bagaimana ia menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru merupakan diferensiasi produk. Kemudian, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan diberikan media pembelajaran konvensional berupa diferensiasi konten dan mengukur pemahamannya dengan meminta peserta didik untuk membuat benda berbentuk bola dengan menyesuaikan materi nilai tempat berupa diferensiasi produk. Seperti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya rancang untuk saya pelaksanakan pembelajaran diferensiasi selanjutnya. Mari kita simak video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan berdasarkan studi kasus yang telah saya lakukan. Mari kita simak. Pertama-tama, guru melakukan pembukaan pembelajaran, pra-pembelajaran dengan sebelumnya peserta didik sudah dikelompokkan ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian guru di sini melakukan kegiatan pra-pendahuluan seperti pembukaan, berdoa, persepsi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan kepada peserta didik siapa yang hari ini memimpin berdoa. Kemudian peserta didik dan guru melakukan kegiatan berdoa bersama.
karena ini di kelas 1 mereka juga antusias dalam berdoa, kan, tetapi ada beberapa siswa yang memang dia masih tidak fokus dalam saat berdoa seperti itu. Tapi secara keseluruhan anak-anak sudah mulai disiplin dalam melaksanakan berdoa. Guru melakukan persepsi terlebih dahulu, menanyakan kabarnya, kemudian mengingatkan pembelajaran sebelumnya dengan mainkan pembelajaran yang akan kita mulai hari ini. Ya, ini merupakan salah satu tepuk anak kelas 1 yang digunakan guru untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Kemudian guru melakukan presensi kehadiran dengan melakukan siapa yang tidak masuk, menanyakan siapa yang tidak masuk, siapa yang tidak hadir, seperti itu. Setelah itu guru bersama peserta didik melakukan penyemangat, yaitu dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Mereka terlihat sangat antusias ketika bernyanyi. Mereka sangat senang dan mudah hafal jika mendengarkan nyanyian seperti itu. Di sini terlihat sekali bahwa siapa yang gaya belajarnya yang paling menonjol, auditori dan sebagainya. Kemudian guru mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan materi pelajaran yang akan hari ini dilaksanakan, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik hari ini. Ini masuk ke inti pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang saya terapkan di rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu adalah dengan menggunakan PBL atau Problem Based Learning, di mana peserta didik diberikan permasalahan di awal pembelajaran dengan mengamati video pembelajaran yang bu guru tanyakan terkait dengan nilai tempat. Anak-anak sangat antusias sekali mendengarkan. Sudah terlihat mana yang gaya belajar auditori, kinestetik, dan visual. Setelah itu, guru bersama peserta didik melakukan tanya jawab terkait permasalahan yang akan dipecahkan bersama. Pemaparan materi, kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan. Sambil memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik agar bisa menjawab pertanyaan, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Seketika kelas menjadi hening dan mendengarkan video pembelajaran yang bu guru tayangkan. Sambil bertanya jawab dengan peserta didik, guru juga mengkonfirmasi jawaban benar atau salah dari jawaban peserta didik tersebut. Jadi sekaligus ini pemaparan sebagai aspek diferensiasi konten, yaitu untuk auditori dan untuk visual, gaya belajar auditori dan visual. Peserta didik mendengarkan, kemudian berusaha untuk berpikir kritis, critical thinking. Nah, kemudian guru bisa bertanya kepada peserta didik, siapa yang bisa menjawab. Dia yang suka gaya belajarnya itu adalah
auditori, dia akan bisa secara langsung mengeluarkan pendapatnya ketika ditanya guru seperti itu. Karena yang menonjol adalah gaya belajar. Guru sambil memberikan pemahaman kepada gaya belajar yang auditori dengan cara melakukan ceramah, penjelasan, dan tanya jawab. Secara keseluruhan, walaupun mereka dibagi dalam kelompok-kelompok gaya belajar, peserta didik dengan gaya belajar auditori, dia mendengarkan dengan antusias sekali. Nah, kemudian di sini memberikan pemahaman dari video pembelajaran, jawaban dari pertanyaan. Jadi di sini guru membandingkan semangat belajar peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik berdasarkan permasalahan yang terjadi di dalam video pembelajaran. Guru berusaha untuk membangkitkan semangat dengan cara bertanya kepada peserta didik. Ini bukan hanya untuk gaya belajar yang audiovisual ataupun auditori, tetapi juga terhadap gaya belajar kinestetik dan juga gaya belajar visual. Cara bergantian, peserta juga melakukan menjawab pertanyaan yang guru berikan. Kemudian untuk gaya belajar yang visual, guru meminta siswa untuk membuka buku siswa yang di situ terdapat beberapa gambar dengan cara pemahaman untuk memetakan nilai tempat antara puluhan dan satuan. Nah, Bu Guru melakukan konfirmasi jawaban atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang berada di buku dengan cara dia menggambar di papan tulis, yaitu dengan memberikan diferensi konten terhadap gaya belajar yang visual dengan cara menggambar, kemudian diberikan lambang bilangannya seperti apa, kemudian bagaimana cara menulisnya seperti itu. Karena ini masih anak-anak, jadi harus dituntun benar-benar dari huruf kemudian dieja jadi sebuah kata. Nah, di sini kebanyakan yang menjawab adalah dia yang gaya belajarnya auditori, kemudian juga visual karena berkaitan dengan gambar, dia paham. Kalau 10 itu sebagai puluhan dan 3 itu adalah sebagai satuan. Nah, kemudian di sini guru juga melakukan aspek diferensiasi konten, yaitu terhadap gaya belajar yaitu kinestetik. Dia yang lebih aktif, lebih dia suka dengan beraktivitas fisik. Nah, ini sangat cocok untuk gaya belajar yang kinestetik dengan guru memberikan media pembelajaran yang konvensional seperti itu. Di sini dia berusaha untuk mengulik-ulik media pembelajaran yang dibuat guru. Nah, ini sangat membantu peserta didik untuk mengkonstruksi pemahamannya lebih jelas. Walaupun memang tadi sudah dijelaskan Bu Guru terkait dengan ada video pembelajaran maupun ceramah atau penjelasan secara langsung auditori terhadap peserta didik seperti itu. Nah, di sini sudah terdapat kelompok-kelompok gaya belajar. Sebelumnya guru sudah mengelompokkan. Jadi sudah sesuai dengan kelompok. Jadi gampang guru ketika mau memberikan
layanan terkait dengan aspek diferensiasi yang berbeda itu. Diferensiasi visual, diferensiasi aspek konten, dan diferensiasi berdasarkan gaya belajar kinestetik. Ini gaya belajar auditori sudah ada nama-namanya, jadi mereka sudah satu kelompok seperti itu. Nah, di sini guru juga melakukan pemahaman membangun konstruksi peserta didik melalui gambar, yaitu ada 3 tahapan: enaktif, ikonik, dan simbolik. Melalui gambar, kemudian dia mampu menuliskan angkanya yang menyatakan jumlah dari buah itu, kemudian dia juga harus melambangkan, kemudian dia harus bisa menempatkan nilai tempatnya, puluhan itu yang mana, satuan yang mana, itu harus benar-benar mengetahui, jangan sampai keliru antara puluhan dan satuan seperti itu. Kemudian bergantian, karena kita juga harus mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang lainnya juga, tidak hanya satu orang saja di dalam sebuah kelompok tersebut. Kemudian maju, sama ada yang melambangkan, kemudian memilih kata sesuai dengan gambar. Gaya belajar kinestetik sangat antusias sekali ketika diberikan media pembelajaran konvensional, karena dia peserta didik dengan ciri yang aktif dalam kegiatan fisiknya, dia sangat antusias sekali dengan media pembelajaran yang dibawa guru. Kemudian ini proses tanya jawab, mungkin ada yang belum diketahui, dengan menggunakan media akan lebih paham, karena fungsi media adalah membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kemudian di sini dia berusaha untuk mengutarakan mana yang menjadi bilangan nilai tempat satuan, mana yang menjadi bilangan sebagai puluhan, seperti itu. Di sini guru memberikan persepsi, yaitu bukan persepsi ya, lebih ke memberikan petunjuk pembuatan nantinya diferensiasi produknya. Ini berkaitan dengan materi pelajaran sebelumnya, karena di sini juga terkait antara mata pelajaran materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang bangun ruang. Jadi anak-anak nanti ketika diberikan aspek diferensiasi produk itu, anak-anak membuat bangun ruang. Sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu ada auditori, visual, dan kinestetik. Di sudah ada nama-namanya mereka. Jadi mereka sudah dalam satu kelompok, sehingga guru gampang dalam memberikan layanan terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Di sini guru melakukan diferensiasi konten, yaitu berupa memberikan eksplanasi atau memberikan ceramah pemahaman terkait dengan materi pembelajaran nilai tempat, puluhan, dan satuan. Ya, peserta didik yang sangat aktif, dia berusaha untuk memahaminya. Di sini kinestetik sangat aktif, dia menjawab pertanyaan guru, seperti itu.
Dan dia gaya belajarnya pun memang seperti itu. Walaupun dia menjawab, dia pun sambil berdiri, sambil berteriak-teriak seperti itu. Jadi memang sesuai dengan gaya belajarnya kinestetik. Ini mengkonfirmasi terkait pemahaman pada gaya belajar visual dengan memberikan misal gambar gitu. Jadi ada gambar, kemudian Baji diminta untuk menghitungnya, nilai tempatnya mana, nilai satuannya mana, seperti itu. Kemudian di sini guru ke meja yang auditori. Nah, dia yang suka bercerita gitu, dia mampu menjawab pertanyaan yang guru berikan dengan bahasanya sendiri, bahasa pemahamannya mereka. Kemudian guru membagikan LKPD karena tadi sudah aktif dalam penyusun pemahaman terkait dengan nilai tempat peserta didik. Kemudian guru membagi LKPD. Nah, tentunya dalam LKPD ini kan berupa penilaian keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini, penilaian keterampilan dibedakan antara gaya belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, kinestetik maupun auditori. Nah, di sini pembelajaran LKPD yang diberikan itu sesuai dengan gaya belajarnya. Jika gaya belajar anak itu adalah auditori, berarti guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk melakukan bercerita mengenai di situ ada beberapa gambar soal bergambar, kemudian diminta untuk menceritakannya di depan. Jadi itu adalah hasil dari diferensi produk gaya belajar auditori. Kemudian untuk gaya belajar visual, peserta didik itu diminta untuk menggambar sebuah benda dengan jumlah tertentu, yaitu tadi berkaitan dengan nilai tempat dan nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Diminta untuk menggambar, mengelompokkan mana yang puluhan, mana yang satuan. Kemudian di sini guru membagikan LKPD-nya ke kelompok auditori dan visual sudah. Nah, di sini adalah bentuk soal bergambar untuk gaya belajar auditori. Kemudian yang terakhir, guru memberikan LKPD kepada gaya belajar peserta didik, yaitu kinestetik dengan memberikan diferensiasi produknya, yaitu membuat bangun ruang berbentuk bola. Nah, di sini anak-anak diberikan kertas origami, kemudian anak-anak berusaha untuk memainkan kinestetiknya, yaitu dengan membuat bangun ruang berbentuk bola dengan cara dia meremas dan kemudian digelintir menjadi benda yang berbentuk bola. Nah, di sini guru memberikan pelayanan kepada setiap kelompok, baik itu gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Guru memberikan penjelasan terkait petunjuk pengerjaan yang bagi anak yang belum bisa memahaminya secara utuh, apa sih sebenarnya tugas yang diberikan bu guru. Kemudian guru juga memantau perkembangan pemahaman yang sudah guru jelaskan dengan cara memberikan gambar bantuan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini kebetulan adalah gambar berupa gaya belajar visual. Jadi bu guru memberikan bantuan berupa media gambar seperti itu. Satu persatu bu guru cek mana yang dia sudah tingkat pemahamannya yang sudah paham atau yang belum, seperti itu. Berdasarkan gaya belajar, tetap guru memperhatikan sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual dengan menggunakan media gambar. Nah, di sini berusaha untuk mengonstruksi pemahaman peserta didiknya seperti ini. Kemudian di sini mulai dia yang sudah paham atas petunjuknya, dia langsung menulisnya, menggambarnya, karena ini berupa
visual, maka dia menggambar. Kemudian di sini guru memberikan layanan lagi kepada peserta didik dengan gaya belajar auditori atau bercerita. Nantinya akan peserta didik itu dapat menulis, ya. Selain dapat menceritakan, dia juga harus bisa menulis. Kemudian diutarakan apa yang ditulis seperti itu. Nah, di sini tanya jawab mengenai apa yang belum paham dari petunjuk yang telah diberikan guru. Kemudian guru juga berusaha untuk memberikan contoh dari soal bergambar kemudian dibuat dengan soal bercerita. Nah, beda ya antara soal bergambar dengan soal bercerita. Nah, di sini di kelompok auditori. Kemudian setelah dari gaya belajar auditori, kemudian guru melakukan pendampingan gaya belajar kinestetik. Nah, di sini guru memberikan bagaimana, apa ada yang sulit, apakah ada yang masih belum dipahami, apakah memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan apa yang masih belum dipahami peserta didik. Kemudian guru berkeliling ke semua kelompok kinestetik dengan membantunya untuk menyusun sebuah kata menjadi sebuah kalimat. Kemudian membantu peserta didik dengan gaya belajar kinestetik yang dia membuat bola-bola seperti itu. Satu persatu guru memberikan pendampingan. Karena di sini pembelajarannya diferensiasi, jadi kita harus benar-benar terjun ke setiap kelompoknya itu melakukan pembelajaran yang berbeda. Bukan berarti membedakan, tetapi sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Pelayanan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian anak-anak diminta untuk memaparkan hasil dari kegiatan peserta didiknya itu, KPD, yaitu yang pertama dari gaya belajar visual, yaitu tadi keterampilan yang diukur yaitu membuat atau menggambar sebuah benda yang dimana dapat dirinci menjadi nilai tempat, puluhan, dan satuan. Nah, di sini ada salah satu peserta didik yang berani maju, saya Bu, seperti itu. Nah, menggambarnya seperti itu karena dia memiliki gaya belajar visual, jadi dia cocoknya adalah menggambar. Terbukti bahwa dia penggambarannya bagus karena dia benar-benar sesuai dengan karakteristiknya dan keterampilan dia untuk menggambar. Kemudian di sini adalah bercerita atau gaya belajar visual, gaya belajar auditori, menceritakan jawabannya, yaitu dengan cara menulis kalimat matematika dari soal bergambar kemudian diceritakannya, menceritakan. Nah, di sini dapat diferensiasi produk dengan berdasarkan gaya belajar, yaitu auditori. Nah, dia dapat bercerita bahwa kalau puluhan itu yang menjadi puluhan adalah angka 10 Bu, kalau yang menjadi satuan itu adalah angka 7. Oh, berarti dia sudah bisa mengutarakan apa yang dia tulis. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, dengan cara dia membuat sebuah bangun ruang yang berbentuk bola. Di sini dia memaparkan, ditunjukkan ke teman-teman, oh saya membuat ini bangun ruang berbentuk bola. Nah, di sini dia benar-benar rapi karena dia memang sesuai dengan karakteristiknya. Dia suka dengan kegiatan fisiknya dia untuk membuat bola berbentuk bola.
Kemudian juga guru tidak lupa, walaupun memang berdiferensiasi produknya seperti itu, tapi materinya juga harus kita perhatikan, betul atau tidak, betul atau salah kalau dia menuliskannya kalimat matematikanya seperti itu, betul atau tidak dalam menempatkan nilai tempat, puluhan dan satuan. Ya, mau konfirmasi jawabannya betul atau tidak, seperti itu, biar teman-teman yang lainnya juga tahu bagaimana cara mengelompokkan nilai tempatnya. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah berani maju. Kemudian peserta didik bersama guru memberikan kesimpulan materi pelajaran yang pada hari ini dibelajarkan. Nah, di sini terbukti bahwa gaya belajar auditori yang berani menyampaikan pendapatnya terkait dengan mata pelajaran nilai tempat ini. Dia sangat-sangat berani menyampaikan pendapatnya. Nah, guru cukup hanya satu saja, kemudian secara global memberikan kesimpulan. Guru sudah menyimpulkan bersama peserta didik. Kemudian refleksi bersama bagaimana pelajaran pada hari ini menyenangkan, Bu, seperti itu. Kemudian dipimpin berdoa, siap-siap untuk pulang. Guru menutup pembelajaran bersama murid dengan berdoa. Melakukan penutupan, kita peserta didik. Doa bersama, doa kepada orang tua. Nah, dari pembelajaran yang telah saya lakukan, di situ sudah menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek diferensiasi yang telah saya lakukan, yaitu aspek diferensiasi konten dan aspek diferensiasi produk. Refleksi yang telah dilakukan guru bersama siswa tadi kemudian akan ditindaklanjuti di pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran diferensiasi itu tepat dan berjalan secara optimal berdasarkan perbaikan-perbaikan yang mungkin nanti kita gunakan di kemudian pembelajaran selanjutnya. Kemudian guru juga mengingatkan peserta didiknya untuk selalu membaca, karena membaca dan menulis ya, khususnya karena ini kelas rendah, kelas 1, jadi harus benar-benar literasinya itu kita bangkitkan untuk sering membaca agar besok ketika naik kelas 2 dia sudah lancar membaca. Seperti itu pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Bersama-sama. Nah, kemudian setelah berdoa, kemudian dipersilakan untuk pulang seperti itu satu-satu. Nah, seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Mungkin ada beberapa pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin kurang optimal
atau langkah-langkah yang mungkin kurang dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, akan tetapi dapat kita gunakan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.